Pursuit of the Truth, Bab 1. Pencarian kebenaran. Penulis, Ergen. Sinopsis dan kata pengantar. Sebelum saya memposting cerita dalam 2 jam lagi, saya ingin membahas bersama kalian semua apa arti mengejar kebenaran. Kata pursuit memiliki 2 arti, pertama, mengejar sesuatu, dan kedua, memohon. Judul, pengejaran kebenaran, menggunakan makna yang terakhir. Namun pada saat yang sama, ada juga makna lain dari judul tersebut. Saya telah mencari banyak kata lain, tetapi hanya kata pengejaran yang paling mendekati dan mencakup esensi cerita di hati saya. Lalu apa arti kebenaran? Kata itu ditulis dengan kata mo yang berarti setan. Saya yakin kalian semua percaya bahwa setan hanyalah penjahat, seseorang yang melakukan segala macam hal buruk. Seseorang yang rela mengotori tangannya demi kesuksesan, bahkan mempraktikkan ilmu hitam seperti Raja Iblis. Dengan kata lain, saya merujuk pada Mo yang merupakan setan atau iblis. Ini persis seperti cerita Wuxia yang pernah kita baca sebelumnya, di mana mereka berlatih dengan cara-cara yang menjijikkan seperti memakan plasenta manusia kering atau dengan meninggalkan kemanusiaan mereka sendiri. Tapi apakah iblis ini benar-benar Mo yang ingin saya ciptakan? Suatu kali saya mengatakan kepada seorang teman bahwa saya ingin menciptakan iblis yang sejati. Bukan penjahat atau raja iblis yang akan terlupakan oleh waktu dan dipandang sebagai sosok yang kasar dan jahat oleh generasi mendatang, tetapi iblis. Iblis yang akan berjalan di jalan dan kebenaran yang diyakininya dengan teguh, bahkan melawan tatanan alam semesta. Ini adalah kata yang dalam yang mengungkapkan kehidupan dan jiwa suatu karakter. Yang ingin saya tulis adalah sebuah cerita di mana tidak ada iblis di dunia sebelum dia, dan tidak akan ada iblis sejati lainnya setelah dia. Yang ingin saya ciptakan adalah tema yang berbeda dari Renegade Immortal, namun dengan alur cerita yang jauh lebih menyentuh. Aku ingin menulis sebuah cerita di mana Su Ming berdiri di puncak gunung, memandang dunia dan bergumam dengan suara yang terbebani oleh pengalaman dan kesedihannya, menggumamkan hal-hal yang tak pernah dipedulikan siapapun. Jika dunia menyebutku iblis, maka biarlah begitu. Mulai sekarang, aku, Su Ming, akan menjadi iblis. Kata iblis pertama sengaja ditulis dengan huruf kecil. Anda akan melihat cerita yang ingin saya tulis dalam 2 jam. Menggunakan Mo tidak salah. Karena jika judulnya adalah pengejaran kebenaran dan saya melihat kata iblis tiba-tiba digunakan di kata pengantar, saya akan merasa tertipu, dan Anda benar, iblis umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan. Dari apa yang saya lihat, bukan itu yang Anda inginkan di kata pengantar, tetapi juga tidak ada padanan bahasa Inggris yang baik untuk kata tersebut, karena kita kehilangan makna asli kata Mo jika kita menggunakan iblis. Karena penerjemah lain telah menerjemahkannya menjadi iblis, sebaiknya Anda tetap menggunakan itu, tetapi yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah mengaitkan kebenaran dengan iblis. Artinya, kebenaran yang dicari tokoh utama dikaitkan dengan iblis, mungkin itu merujuk pada karakternya, tetapi mungkin itu adalah jalan yang dia pilih, yang menurut kita berdua memang demikian. Dan jika demikian, Anda perlu menambahkan sedikit penjelasan lagi ke kata pengantar itu sendiri. Hal-hal yang hanya akan dipahami oleh pembaca Tionghoa jika mereka membaca bahasa sumber karena kita mengetahui banyak arti Mo, tetapi tidak oleh pembaca Inggris, karena bagi mereka Mo hanyalah iblis. Apakah saya berhasil menyampaikan maknanya? Prolog. Kala. Tak seorang pun bisa menjelaskan suara apa itu. Seolah-olah itu adalah suara yang mampu menembus tubuh dan menusuk jiwa, memaksa tubuh menggigil kedinginan akibat badai salju malam itu. Angin utara yang dingin bersiul menerpa dan salju menari-nari bersama angin, menyebabkan garis yang memisahkan langit dan bumi hancur berkeping-keping, tersebar di bumi dan membuat langit dan bumi menjadi satu. Dilihat dari jauh, seolah-olah dunia adalah tempat yang putih dan sunyi. Saat itu belum tengah malam, hanya senja, tetapi langit sudah gelap seperti malam. Hal itu menimbulkan perasaan berat seolah-olah menekan dada, mencekik napas. Di dataran putih itu,
terlihat siluet raksasa. Itu adalah siluet sebuah kota besar seperti binatang buas yang berkeliaran di dataran. Di tengah kota terdapat sebuah altar tinggi berbentuk menara. Altar itu dibangun dalam bentuk segi tujuh, seluruhnya berwarna hitam, dan sangat tinggi hingga mencapai awan. Altar itu tetap sunyi dan tak bergerak bahkan di tengah badai salju. Ketika angin bertiup melewati altar, suara derit itu terdengar jelas di antara deru angin, bahkan ketika suara-suara itu terdengar jauh di kejauhan. Suara-suara itu membawa nuansa liar dari zaman kuno, menciptakan harmoni yang unik. Apakah masih ada harapan? Apakah masih ada? Gumaman serak terdengar dari altar, seolah-olah menyatu dengan angin, dan hampir tidak dapat dibedakan. Jika masih ada harapan, lalu di mana harapan itu? Jika tidak ada harapan, mengapa kau membiarkanku melihatnya? Seolah gila, pemilik suara itu meraung ke langit seolah-olah mencurahkan isi hati dan jiwanya ke dalam jeritan itu. Berdiri di bawah altar terdapat banyak sekali orang yang mengenakan pakaian dari jerami. Mereka berdiri dalam diam, dan jika Anda melihat lebih jauh, Anda akan melihat bahwa jumlah orang tersebut mencapai puluhan ribu. Pria dan wanita berkumpul berdesakan di sekitar altar. Mereka mungkin tidak bergerak, tetapi ada semacam fanatisme yang dapat dirasakan di antara mereka, seolah-olah mereka akan mengorbankan segalanya jika orang yang berada di altar itu berbicara. Badai salju semakin hebat. Jika kau mengizinkanku melihatnya, pasti masih ada harapan, tapi di mana harapan itu? Ada sedikit kepedihan dan kesedihan dalam suara serak di altar, dan suara itu terus terdengar lama. Hari ini adalah hari kembalinya Kaisar Ming, hari dibukanya gerbang tiga negeri, hari datangnya badai salju, dan hari terciptanya segala sesuatu. Aku akan meramalkan hari berserker sekali lagi. Suara itu semakin keras dan dengan keahlian yang tak diketahui, warna awan di langit berubah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berhenti di udara, dan segera kembali ke arah asalnya. Seruan dari segala penjuru berkumpul di satu tempat, membuat langit dan bumi bergemuruh. Salju tak lagi turun dari langit. Semua salju berkumpul membentuk seekor naga raksasa. Naga itu segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan melengking begitu terbentuk. Mereka yang mendengarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah suara itu sendiri dapat mencabik-cabik mereka. Naga salju itu dengan cepat berlumuran darahnya sendiri, mengubahnya menjadi naga berlumuran darah. Ia mengeluarkan ratapan pilu dan terbang menuju langit seperti bintang jatuh seolah ingin menembus langit dan menciptakan harapan. Naga itu dengan cepat mencapai batas tak berujung dan di tengah raungannya sendiri, naga itu menabrak penghalang tak terlihat dan tak berbentuk. Langit dan bumi bergetar, dan suara-suara itu tersebar kemana-mana. Naga darah itu meraung sekali lagi dan tubuhnya hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Tepat pada saat hampir hancur total, puluhan ribu orang yang berdiri dalam keheningan di bawah altar membuat segel tangan dan menggigit lidah mereka, meludahkan seteguk darah segar. Seolah dipandu oleh semacam energi, darah itu menyembur seperti lautan darah menuju naga darah yang hancur untuk menyatu dengannya, memungkinkan naga darah itu pulih sedikit dari keadaan rusaknya, dan kembali melayang ke cakrawala. Mereka semua menyaksikan naga darah itu terbang semakin tinggi, tetapi pada saat itu juga, naga darah itu gemetar dan mengeluarkan raungan yang terdengar hingga puluhan ribu mil jauhnya, tak mampu lagi menghentikan tubuhnya dari hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi kepingan salju berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke bawah, menciptakan alam merah di dataran. Namun tepat pada saat naga darah itu hancur berkeping-keping, ia berbicara dengan suara yang sama sekali berbeda dari raungannya. Kematian, kematian. Di atas altar terdapat seorang lelaki tua berjubah ungu yang duduk bersila di tengah. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kerutan dan bintik-bintik coklat. Sambil bergumam, ia membuka matanya tetapi tatapannya kosong, pertanda jelas bahwa ia buta. Di hadapannya terbentang tulang belakang utuh yang memancarkan cahaya putih yang menyeramkan. Di tangan kanannya terdapat lempengan batu,
yang dipegangnya di atas ruas tulang belakang yang ke-13. Dengan tatapan kosong, ia memandang ke langit dalam diam. Setelah sekian lama, ia menghela napas panjang. Sampaikan kepada Raja Yu, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Sembari berbicara, tangan kanannya kembali bergerak di atas tulang belakang yang aneh itu. Ia menggosok tulang belakang hewan itu dengan lempengan batu, menciptakan suara berderak yang terdengar hingga kejauhan. Ia tampak putus asa, dan bersamaan dengan suara-suara itu, orang juga dapat merasakan kesepian dan kelemahan yang menyedihkan darinya. Sebagai peramal istana dinasti Yu Agung, kau tidak dapat melihat dunia yang kulihat. Kamu tidak bisa melihat harapan.